nggak sih kalian bertemu dengan orang yang selalu mengiyakan entah itu permintaan, permohonan, atau ajakan, tetapi tidak memperhatikan diri mereka sendiri? Atau bahkan kalian sendiri yang melakukan hal tersebut, di mana orang tersebut akan selalu mementingkan kepentingan orang lain karena mereka berpikir apabila mereka tolak, mereka akan mengecewakan orang tersebut dan takut dipandang buruk oleh orang lain. Hingga pada akhirnya mereka akan selalu bergantung kepada ekspektasi orang lain. Orang tersebut kita sebut sebagai orang tidak enakan atau bisa disebut dengan people pleasing. Halo, perkenalkan nama saya Bagus Purwaputro dari kelas A. Akan membahas sedikit banyaknya tentang materi tersebut dan sebagai tugas pemenuhan dari mata kuliah tata tulis dan komunikasi ilmiah. Oke, sebelum kita masuk lebih dalam tentang materi tersebut, kita harus tahu apa sih orang gak enakan atau bisa disebut dengan people pleasing. People pleasing sendiri adalah orang yang memiliki keinginan kuat untuk menempatkan keinginan orang lain di atas keinginan diri mereka sendiri. Seorang yang ingin menyenangkan orang lain dan mengabaikan diri mereka sendiri, cenderung mengikuti suara terbanyak dan mengabaikan suara mereka sendiri. Mungkin lebih singkatnya, people pleaser adalah orang yang selalu mengiyakan orang lain tanpa melihat dirinya memiliki kebutuhan yang harus mereka jalani. Mungkin apabila kita berpikir secara singkat, mereka seperti malaikat. Mereka itu orang baik, tidak egois, dan selalu mementingkan kepentingan orang lain. Namun pada akhirnya hal tersebutlah yang menjadi bumerang bagi mereka sendiri. Oke, di sini saya akan bertanya kepada kalian. Pernah nggak sih kalian menolong orang lain? Pernah kan ya pastinya. Lalu motivasi apa yang membuat kalian menolong orang lain? Oke, mungkin saya contohkan. Kalian melihat orang lain sedang kehabisan bensin di jalanan yang cukup padat dan tempat pengisian bensinnya masih cukup jauh dari kondisi kalian. Lalu kalian ingin menolong orang tersebut, entah itu dengan membelikan bensin eceran atau dengan mendorong atau menstut hingga ke dekat tempat pengisian bensin. Lalu, apa kalian mengharapkan imbalan dari perbuatan kalian tersebut? Kalau tidak, apa motivasi kalian menolong orang itu? Apakah karena kalian merasa kasihan atau rasa kepedulian kalian terhadap orang lain? Pasti setelah menolong orang lain tersebut, kalian akan mendapatkan rasa senang, rasa nyaman untuk bisa berbuat baik kepada orang lain, meskipun kalian tidak mendapatkan imbalan. Nah, sikap itu bisa disebut sebagai sikap altruistik. Menurut Auguste Comte, altruisme merupakan sebuah filosofi yang menjelaskan bahwa apa yang telah kita lakukan itu adalah murni demi kebaikan orang lain, tanpa mengharapkan imbalan dari orang lain tersebut. Jadi, altruisme sendiri adalah sebuah filosofi dan altruistik adalah sikapnya. Pada dasarnya, semua orang memiliki sifat tersebut, yaitu sifat yang akan senang ketika membantu orang lain, meskipun mereka tidak mendapatkan imbalan apapun. Lantas, apa sih yang membuat perbedaan antara orang tidak enakan atau people pleasing dengan orang yang memiliki sifat altruistik? Oke, perbedaan yang paling mendasar adalah terletak pada motivasi, di mana seseorang dengan sifat people pleasing akan cenderung selalu mengikuti keinginan orang lain, hingga akan membatasi keinginan mereka sendiri, yang berarti perbuatan tersebut bukanlah didasari oleh rasa yang ingin membantu sesama manusia, tetapi rasa obsesi terhadap reputasi dirinya sendiri. Mereka cenderung takut apabila mereka tidak disukai oleh lingkungan mereka dan dijauhi oleh kelompok mereka. Jadi dengan mengatakan iya dan mengikuti keinginan mereka,
maka mereka dapat diterima di lingkungan dan kelompok mereka. Mungkin akan saya contohkan seperti ini. Ada kenalan kalian, entah itu sahabat, kerabat, ataupun teman dekat kalian, sedang berulang tahun di hari itu, dan kalian ingin memberikan hadiah berupa jam tangan yang mungkin sesuai budget kalian, ya cukup pas-pasan saja, tidak bermerek internasional. Lalu orang yang berulang tahun sendiri berkata kepada kalian bahwa mereka akan lebih senang apabila mereka dihadiahkan dengan jam tangan yang bermerek seperti Rolex ataupun Omega. Jadi kalian langsung kepikiran sih, kalian takut akan dibenci orang tersebut, takut orang tersebut menjauhi kalian karena tidak bisa mengikuti keinginan mereka, ataupun kalian malu karena tidak bisa memberikan hadiah yang mewah tersebut kepada orang tersebut. Lalu kalian memaksakan diri kalian sendiri untuk bisa memenuhi keinginan orang lain, entah itu dengan meminjam atau bahkan yang lebih parah lagi. Lalu apa yang akan kalian dapatkan apabila kalian mengikuti keinginan orang lain tersebut? Mungkin contoh yang lebih sederhana saja saya contohkan itu seperti teman kalian atau kenalan kalian ingin meminjam uang kepada kalian, tetapi uang kalian itu sangat pas-pasan dan hanya cukup hingga akhir bulan untuk kebutuhan primer kalian. Karena kalian tidak ingin kenalan atau sahabat kalian tersebut menjauhi kalian, maka kalian memberikan uang tersebut yang pada uang sendiri itu bisa untuk kebutuhan 1 bulan kalian. Setelah kalian memberikan kepada orang tersebut, bagaimana kalian bisa memenuhi kebutuhan kalian sendiri hingga kalian bisa mendapatkan uang di awal bulan selanjutnya. Dengan contoh tersebut, bisa saja kalian memiliki tanda bahwa kalian takut akan ekspektasi orang lain, takut akan respon negatif dan reputasi buruk terhadap kalian. Nah, hal tersebut sangatlah berbeda dengan sikap altruistik yang telah saya sebutkan tadi, di mana sikap ini akan membantu seseorang karena kalian sendiri ingin membantu orang tersebut, dan ketika kalian tidak ingin, kalian berani untuk bilang tidak kepada orang tersebut. Sikap ini mampu mempertahankan batasan kalian secara sehat dan jelas. Apabila kalian tidak bisa membantu mereka, maka kalian juga tetap memprioritaskan diri kalian sendiri terlebih dahulu. Karena kalian cenderung tidak memiliki harapan yang tinggi terhadap ekspektasi orang lain, sehingga kalian akan lebih cepat puas dan ikhlas ketika akan membantu orang lain. Lalu, apa sih yang bisa menyebabkan seorang tersebut menjadi seorang people pleasing? Yang pertama, bisa jadi faktor eksternal, yaitu pada lingkungan keluarga, di mana mereka dibesarkan dari anak-anak yang diajarkan bahwa untuk bisa mendapatkan rasa cinta, rasa peduli, rasa kasih sayang adalah dengan membuat orang lain senang, sehingga sikap tersebut terbawa hingga dewasa. Lalu bisa juga faktor internal seperti pengalaman traumatis di masa lalu, di mana kalian pernah merasakan penolakan yang sangat menyakitkan dan kalian tidak ingin rasa tersebut terulang kembali. Lalu bisa juga harga diri kalian yang rendah dan haus akan validasi. Lantas, bagaimana sih seorang people pleasing sendiri bisa berubah menjadi altruistik yang lebih sehat? Hal yang paling utama adalah dengan menetapkan batasan kepada diri kalian sendiri. Kalian harus berani untuk berkata tidak dan tidak, dan dengan cara, mungkin caranya lebih menghargainya, seperti kalian menyatakan alasan terlebih dahulu kenapa kalian tidak bisa membantu orang tersebut, karena pada dasarnya orang tersebut akan mengerti kondisi kalian ketika kalian memberikan alasan yang masuk akal. Lalu kalian bisa merefleksikan diri kalian sendiri terkait motivasi yang kalian lakukan ketika kalian membantu orang. Lalu kalian juga bisa
berkonsultasi dengan orang yang lebih profesional di bidang ini untuk bisa memahami diri kalian sendiri. Apa kalian people pleasing ataupun kalian hanya memiliki sifat altruistik. Oke, meskipun people pleasing dan altruistik itu sama-sama melibatkan tindakan baik untuk membantu orang lain, tetapi keduanya tersebut cukup berbeda dan berdampak berbeda pada kehidupan kalian sendiri. People pleasing akan tumbuh dari ketakutan dan kebutuhan akan validasi, sementara altruistik akan berasal dari ketulusan dan empati dari kalian sendiri. Dengan mengenali perbedaan ini, kalian dapat menjadikan langkah penting untuk dapat bisa memiliki hubungan yang lebih sehat dengan orang lain. Mungkin untuk terakhirnya kali saya akan memberikan sebuah kalimat yang cukup saya sukai tentang materi ini, yaitu kebaikan bukan tentang melakukan apa yang orang lain inginkan, tetapi tentang apa yang mereka butuhkan tanpa mengorbankan apa yang kalian perlukan. Sekian dari saya. Apabila ada kesalahan kalimat, mohon maaf, dan kurang lebihnya terima kasih. Saya Bagus Rawaso Purwoputra, pamit undur diri.